Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri baru MTS Ali Maksum, selamat berjumpa dengan Ibu dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Karena masih dalam masa pandemi, maka kita belum bisa berjumpa secara langsung di Pondok Pesantren MTS Ali Maksum tercinta. Untuk itu, kita pembelajarannya melalui video pembelajaran daring seperti ini. Baiklah, untuk memulai pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Siti Khamsatun. Ibu mengajar IPA di kelas 7 nantinya bersama Bapak Sumitro dan Ibu Supi Haryati. Oh ya, nama kalian siapa? Materi-materi IPA semester ganjil kelas 7 yang akan kita pelajari diantaranya bab 1, objek IPA dan pengamatannya, bab 2, klasifikasi, bab ketiga, zat dan karakteristiknya, bab keempat, suhu dan kalor, bab kelima, energi, bab keenam, sistem organisasi kehidupan. Sedangkan buku referensi yang IPA yang bisa kalian gunakan itu seperti yang ada tertera di layar monitor kalian. Bisa IPA terpadu terbitan apa saja, bisa Yudhistira, Erlangga atau apa, atau dari buku terbitan Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti ini. Untuk mengawali pembelajaran IPA 1 tahun ke depan, ada baiknya kita membuat kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar itu kesepakatan yang harus kita patuhi bersama-sama agar proses belajar mengajar itu dapat lancar dan kalian akan memperoleh nilai dan tujuan seperti yang apa kalian harapkan. Yang pertama, mengawali pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, menyiapkan buku tulis kosong. 2, IPA Fisika, ditulisi IPA Fisika dan IPA Biologi. Karena nanti di pelajaran tatap muka langsung, kalian akan memiliki 2 orang guru setiap kelasnya, guru IPA Fisika dan guru IPA Biologi. Yang ketiga, wajib menyelesaikan semua pembelajaran dan menjawab semua tugas atau kuis atau pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Yang keempat, hasil dari menjawab pertanyaan atau tugas difoto dan dikirim lewat grup yang ada, grup kelas kalian atau mungkin lewat email yang difasilitasi oleh wali kelas. Yang kelima, jika kelak sudah datang ke asrama, maka buku harap dikumpulkan kepada guru. Kalau kepada Bu Khamsatun, gurunya ya berarti ngumpulnya kepada Ibu, begitu. Untuk KKM IPA baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9 semuanya 75. Baiklah, untuk menghemat waktu kita mulai saja dari bab pertama, objek IPA dan pengamatannya. Kalau ada yang bertanya, Bu ini IPA Biologi atau IPA Fisika? Maka dicatat saja di buku catatan IPA Fisika. Bab pertama, objek IPA dan pengamatannya. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. IPA itu cenderung dengan penelitian, kerja lab. Nah, itu harus mempunyai sifat-sifat seperti apa? Yang pertama, dia harus teliti. Nah, teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, jadi penasaran. Kalau ada sesuatu itu nggak langsung percaya, tapi
masa iya seperti itu? Bagaimana bisa? Itu namanya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian objektif dan tenang. Sekarang mari kita lakukan. Silakan siap-siap kalian dengan buku catatan kalian. Pengamatan terhadap ciri-ciri anggota keluarga. Kalian bisa meminta tolong adik kalian, kakak kalian, ayah atau ibu kalian. Kemudian lakukan seperti yang tertera di monitor ini. Yang pertama, amatilah ciri-ciri salah satu dari anggota keluarga kalian. Yang kedua, tulislah ciri-ciri tersebut ke dalam bentuk tabel. Nanti tabelnya ada di layar monitor setelah ini. Yang ketiga, misalkan ciri-ciri itu apa saja? Bisa bentuk wajah, jenis rambut, warna rambut. Misalnya warna itu apa? Merah, hitam, tinggi badan, bentuk hidung, mancung, pesek, sedang, jenis mata, sipit atau belu, warna kulit, bisa kuning langsat, hitam, putih, dan sebagainya. Nah, tabel ini nanti kalian salin di buku tulis kalian ya. Kemudian nama orang yang diamati itu kalian tulis di sini. Siapa? Misalkan adiknya namanya siapa. Jenis rambut, keriting, lurus, atau tipis. Kemudian di sini pengamat, itu nama kalian. Misalkan Muhammad Ridho atau siapa di sini. Nanti ini kalau sudah diisi semua, difoto, kemudian dikirim ke grup. Objek IPA. Apa toh yang kalian pelajari di IPA itu? Objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Jadi saling berhubungan untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Di dalam IPA kalian nanti akan mempelajari fisika. Fisika itu ciri-ciri fisik. Ya tadi yang sudah kalian lakukan sebelumnya, yang kelihatan. Warna rambutnya, tinggi rambutnya, kecepatan bergeraknya, jumlahnya, itu namanya ciri-ciri fisik. Kemudian kimia. Kimia itu lebih ke zat apa. Misalkan ada oksigen, ada air, ada udara, misalkan seperti itu. Kemudian biologi. Biologi itu bisa secara biologis, ya. Gender, misalkan jenis kelamin, tumbuh, berkembang biak, itu biologi. Kemudian ilmu bumi dan antariksa tentang planet, tata surya, bintang, dan sebagainya. Mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Pengertian mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ini ada menggunakan satuan tak baku, alat ukur tak baku, yaitu jengkal begini. Bisa juga depa, ya, depa, atau langkah. Kalau menggunakan jengkal, contohnya ini, kemudian hasilnya ini, panjang meja 7 jengkal. Alat ukur dibedakan menjadi dua, alat ukur baku dan alat ukur tak baku. Alat ukur baku adalah alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan secara internasional karena pengukuran dengan satuan baku. Contohnya penggaris, meteran, neraca, jam, stopwatch, dan lain-lain. Yang kedua, alat ukur tak baku, yaitu alat ukur yang pengukurannya secara umum atau secara ilmiah dan tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen. Jadi kadang hanya
Misalkan jengkal, jengkalnya siapa? Jengkalnya ayah dengan jengkalnya adik tentu beda panjangnya. Untuk itulah dikatakan kurang tepat untuk mengukur suatu instrumen. Misalkan jengkal tangan, depa, hasta. Mari kita lakukan yang kedua, tabel 1.2, yaitu mencoba melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tak baku. Kalian bisa mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Bisa meja belajar, meja makan, tempat tidur, ruangan tamu, lantai ruang tamu, buku tulis, almari, terserah kalian. Di sini tidak harus apa yang ibu tulis di sini. Meja, lantai, buku tulis, almari, dan sebagainya. Tidak harus ini. Kalian boleh menambah yang lainnya lagi. Semakin banyak, semakin bagus. Nanti, besaran yang kalian ukur itu ada panjang dan lebarnya saja. Tidak usah sampai luas, dihitung luasnya berapa. Yang pertama menggunakan satuan tak baku, yaitu jengkal. Dan yang satunya menggunakan penggaris atau meteran, sehingga nanti kalian memperoleh satuan sentimeter. Begitu. Nanti kalau ini sudah kalian selesaikan, maka seperti halnya yang mengisi ciri-ciri anggota keluarga tadi, jawaban dari kalian difoto, kemudian dikirimkan ke grup. Itulah yang Ibu sampaikan di pertemuan awal kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, stay at home. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.